belum bisa datang ke gereja, nggak apa-apa, adik-adik tetap ibadah, tapi di rumah aja. Nah, sekarang kita mulai ibadahnya. Tunggu dulu Pak, sebelum ibadah kita mau doa dulu ya. Nanti kakinya Bapak doa. Oke, yuk tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Kau masih memberikan kami nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, gimana? Kita mulai ya langsung ibadahnya. Kita nyanyiin lagu yang pertama, Hari Ini Kurasa Bahagia. Tuhan Yesus, mataku
mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah, sekarang kita mau siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat puji dan terima kasih Tuhan ya. lagi nonton siaran ibadah online sekolah minggu GPA Anugerah. Wah, udah lama banget ya kita nggak ketemu ya. Kakak kangen banget loh sama kalian semua. Gimana kalian semua? Kangen nggak sama kakak-kakak guru sekolah minggunya? Gimana? Oh, kangen juga. Puji Tuhan. Hari ini kita tetap semangat ya ikut ibadahnya walaupun cuma lewat YouTube ya, cuma lewat video yang kita tonton di rumah, lewat HP, lewat laptop mungkin gitu ya, yang ada punya komputer di rumah. Tapi nggak apa-apa, kakak percaya Tuhan Yesus juga berserta dengan adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus juga berserta dengan kakak-kakak semuanya, guru-guru sekolah minggunya. Hari ini udah pada mandi belum? Pastinya udah mandi, udah sikat gigi, pasti juga udah pakai baju yang bagus, jadi udah kayak mau ke gereja gitu ya. Terus udah duduknya rapi di depan TV-nya mungkin, atau di depan komputernya, di depan pakai HP gitu ya, nonton ibadahnya pastinya ya. Terus udah wangi, enak banget ngeliatnya juga ya. Nah, yang baru bangun, buat adik-adik yang baru bangun, cepet-cepet langsung mandi, gosok gigi, pokoknya ganti baju yang rapi. Umpamain seperti layaknya kalian mau ibadah ke gereja, walaupun cuma nonton lewat YouTube ya, oke? Nah, kalau semuanya udah siap, kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengerin, kita berdoa dulu ya, oke? Yuk semuanya
lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa buat dengerin firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami masih bisa beribadah walaupun lewat online, lewat YouTube Tuhan, tapi kami percaya Engkau juga hadir Tuhan di dalam kami, di antara kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, yang memberikan kami hikmat, memberikan kami penjelasan Tuhan, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu yang disampaikan oleh Kakak Minda hari ini. Dan biarlah Engkau berkati juga Kakak Minda hari ini, dan biarlah yang disampaikan boleh merupakan isi hati-Mu, dan kami jadi anak-anak yang mengikuti firman Tuhan, yang takut akan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik pastinya udah pegang Alkitab ya, maksudnya. Ini kakak juga udah pegang Alkitab. Kita buka sama-sama ya di Lukas 17 ya, ayat 11 sampai 19. Nah, hari ini firman Tuhannya tentang ke-10 orang kusta. Kita baca sama-sama dulu ya dari Lukas 17 ayat 11-nya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ayat ke-12, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ayat 13, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ayat 14-nya, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ayat 15-nya, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ayat terakhirnya 19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, di sini firman Tuhan hari ini ceritanya, kisahnya ya tentang 10 orang kusta. Jadi ceritanya Tuhan Yesus waktu itu sedang berjalan, melakukan perjalanan kayak kalian mungkin pernah jalan-jalan misalnya dari Jakarta ke Bandung. Nah, ini ceritanya Tuhan Yesus lagi mau jalan ke Yerusalem. Dia mau jalan ke Yerusalem itu menyusur, artinya melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, kalau namanya melewati perbatasan pastinya lewatin kota, lewatin desa, kayak gitulah ya. Nah, ceritanya waktu itu Tuhan Yesus lewatin suatu desa. Di desa itu ada 10 orang yang lagi kena sakit kusta. Nah, kalau adik-adik masih bingung ya, misalnya apa sih sakit kusta itu, mungkin baru kali ini dengar gitu. Nah, kakak mau jelasin namanya sakit kusta itu waktu zaman Tuhan Yesus itu adalah suatu penyakit yang paling ditakuti sama orang-orang, sama semua orang, karena nggak ada obatnya, belum ada penyembuhnya lah istilahnya. Jadi orang yang kena sakit kusta itu ya udah dia kena, tinggal tunggu mati aja karena nggak bisa diobatin. Nah, ceritanya sakit kusta itu juga karena paling ditakutin, orang juga paling sebel kalau lihat ada yang kena sakit kusta. Pastinya dijauhin, pastinya nggak mau dideketin, pastinya bakalan diusir jauh-jauh pergi karena itu bisa menular, bisa kena ke orang lain juga. Nah, ceritanya sebuah orang kusta ini juga begitu. Dia dijauhin dari semua teman-temannya, dijauhin dari keluarganya, nggak nyatu, istilahnya nggak nyatu sama orang-orang yang nggak kena sakit kusta. Dia benar-benar tersendiri, gitu ya. Nah, karena dia sakitnya ditakutin, orang kusta ini nggak tinggal dekat-dekat orang yang nggak sakit kusta, orang yang normal, orang yang sehat. Dia terpencil, tersendiri, dan dia pun kalau lihat ada kerumunan orang banyak cuma bisa lihat dari jauh aja. Ya, istilahnya Tuhan Yesus di sini dia mungkin 10 meter belakang gitu ya.
Nah, orang kusta ini juga gitu. Dia tahu Tuhan Yesus datang karena banyak orang menyambut Tuhan Yesus waktu itu datang ke desa itu, dan dia cuma lihat dari jauh, cuma bilang begini, Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Maksudnya kasihanilah itu dia mau Tuhan Yesus sembuhkan si 10 orang kusta ini, karena dia tahu Tuhan Yesus itu pasti bisa sembuhin mereka. Dia udah dengar, mereka udah dengar nih kabar Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati, orang lumpuh bisa berjalan, orang yang buta bisa melihat gitu ya, orang yang tuli bisa dengar. Nah, dia tahu nih, dia datang. Sebenarnya mau datang, tapi wah, ada banyak orang, jadi cuma bisa lihat dari jauh, terus bilang, Tuhan Yesus kasihlah kami. Begitu 10 orang kusta itu bilang, bisa bayangin ya, 10 orang manggil, Tuhan Yesus kasihlah kami, Tuhan Yesus kasihlah kami. Bisa bayangin ya, 10 orang, lumayan kencang sepertinya ya suaranya waktu itu. Jadi Tuhan Yesus langsung lihat, ceritanya lagi jalan, mungkin Tuhan Yesus waktu itu, terus langsung lihat, wah, siapa tuh yang manggil gitu. Nah, begitu Tuhan Yesus melihat 10 orang kusta ini, langsung mujizat terjadi. Kalau adik-adik bisa lihat ya di ayat 14 nih. Lalu ia memanggil mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Wow, jadi cuma dipandang doang sama Tuhan Yesus, mujizat terjadi loh. Wah, dahsyat banget ya Tuhan Yesus itu, memang luar biasa. Nah, waktu itu begitu Tuhan Yesus pandang 10 orang itu, 10 orang kusta itu, Tuhan Yesus bilang, kamu pergi deh ke imam-imam. Maksudnya ini ke orang yang bisa menyembuhkan, karena Tuhan Yesus mau mereka juga cek, bener nggak nih udah sehat, bener nggak nih udah sembuh gitu loh. Nah, akhirnya mereka balik lagi pergi ke tempat imam-imam setelah mereka teriak ke Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sembuhin, terus mereka pergi ke imam-imam ngecek gitu, bener apa enggak. Tapi saking dahsyatnya kuasa Tuhan Yesus ya, mereka lagi jalan aja ke tempat imam-imam, mereka bisa lihat loh, wah, sembuh gitu, pelan-pelan sembuh. Mereka bisa lihat yang, kalau adik-adik perlu tahu juga ya, karena namanya sakit kusta itu kan yang diserangnya itu kulit, bagian kulit, dan lebih parahnya lagi bisa mereka kenanya tuh jarinya yang tadinya mungkin sepanjang ini bisa cuma tinggal segini, 3 ruas, yang tadinya 4 ruas tinggal 3 ruas, saking parahnya sakit kusta waktu itu ya, kayak gitu namanya. Nah, mereka tiba-tiba bisa melihat tuh, wah, sembuh, wah, aku udah tahir, udah sembuh gitu. Nah, adik-adik, begitu mereka tahu nih, mereka udah tahir gitu ya, udah sembuh gitu ya, mereka langsung senang banget gitu, luar biasa. Jadi yang tadinya mereka kan ceritanya lagi jalan nih ke tempat imam-imam, terus mereka langsung cepet-cepet pergi buat ngecek gitu, buat ngecek bener-bener sembuh apa enggak gitu. Nah, dari 10 orang itu cuma 1 tiba-tiba yang berbalik ke Tuhan Yesus ya, berbalik mau temuin Tuhan Yesus. Kenapa dia mau temuin Tuhan Yesus? Dia mau bilang terima kasih, dia mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus, karena dia tahu 1 orang ini ya, ingat 1 orang ini tahu kalau bukan karena Tuhan Yesus yang sembuhin dia nggak mungkin bisa sembuh. Karena imam-imam sendiri yang tabib-tabib waktu zaman itu belum bisa menyembuhkan, karena kan waktu itu sakit kusta nggak ada obatnya, belum ketemu obatnya, belum ketemu istilahnya penyembuhnya gitu. Nah, dari 1 orang ini, dan yang lebih parah lagi, yang lebih mungkin kita sedih ya dilihatnya, itu orang Samaria. Orang Samaria itu di antara orang-orang Yahudi itu termasuk orang-orang yang nggak dianggap loh sama orang Yahudi waktu itu. Nah, tapi yang 1 orang ini yang adalah orang Samaria itu yang bisa mengucap terima kasih, yang bisa bilang terima kasih, bisa bilang puji Tuhan sama Tuhan Yesus karena udah menyembuhkan dia. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan sekarang ya yang kakak sampaikan, kakak mau sampaikan sesuatu. Jadi adik-adik harus jadi 1 orang kusta yang sudah disembuhkan Tuhan Yesus dan mengucap syukur sama Tuhan Yesus dan berterima kasih sama Tuhan Yesus. Jadi apapun saat ini keadaannya adik-adik, mungkin misalnya karena pandemi ini ya, karena ada corona ini, ada
orang tua adik-adik yang kena PHK, yang nggak punya kerjaan lagi, yang mungkin bisnis atau usahanya lagi sepi, yang tadinya mungkin adik-adik bisa dapat uang jajan misalnya 5.000 jadi nggak ada, atau 10.000 jadi 5.000, atau makin berkurang, atau apapun itu. Misalnya yang tadinya bisa makan lauknya enak-enak, sekarang cuma bisa makan tahu tempe yang ada di rumah. Ya kakak cuma mau kasih tahu satu hal, tetap mengucap syukur, tetap berterima kasih sama Tuhan Yesus, karena apapun kondisi adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus tetap baik, sangat baik, amat baik buat adik-adik. Nah, kita juga berdoa, kita percaya, kakak percaya, semua orang percaya, papa mama adik-adik juga percaya, dan kita harus yakin kita bisa lalui ini semua, dan semuanya bisa berlalu ya, karena kita percaya Tuhan Yesus pasti tetap bekerja di antara adik-adik, di antara kita semuanya. Nah, firman Tuhan hari ini selesai. Kakak sampaikan tentang terima kasih, jangan lupa mengucap syukur, tetap berdoa, tetap jaga kesehatan, tetap takut akan Tuhan, tetap berdoa, baca firman Tuhan, tetap bantu orang tua di rumah, nggak boleh ngambek, nggak boleh marah-marah sama orang tua ya. Kalau disuruh ya, ingat loh, nih sering nih kayak gitu tuh, kalau disuruh sama orang tuanya nggak mau gitu ya. Tapi adik-adik harus belajar patuh sama orang tua, takut akan Tuhan ya, turuti apa kata orang tua yang ada di rumah ya, oke? Dan tetap kerjakan pekerjaan sekolahnya yang pasti dikasih sama guru-gurunya. Nah, kita mau akhiri firman Tuhan, kita sama-sama berdoa ya, supaya firman Tuhan ini jadi pengingat selalu di dalam hidup adik-adik semuanya. Yuk kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap ajarkan kami, ingatkan kami untuk tetap berterima kasih, tetap mengucap syukur untuk segala keadaan, di saat susah, di saat senang Tuhan, di saat apapun Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk tetap mengucap syukur, tetap berterima kasih. Kami mau serahkan kepadamu Tuhan dengan keadaan kami, untuk orang tua kami, berkati pekerjaan orang tua kami, orang tua anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah, dan biarlah Tuhan untuk kebutuhan hidup mereka Engkau berkati Tuhan, dan kebutuhan sekolah mereka juga Engkau cukupkan Tuhan, dan apapun yang mereka perlukan Engkau yang sediakan Tuhan tepat pada waktunya. Kami serahkan Tuhan firman-Mu, kami percaya Tuhan suatu saat nanti indah pada waktunya kami akan beribadah kembali Tuhan bersama-sama di gereja, dan biarlah Tuhan semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekian untuk ibadah online kita hari ini. Tetap semangat selalu, tetap sukacita, tetap gembira ya, walaupun kita semua sama-sama di rumah ya, tapi tetap percaya Tuhan Yesus selalu ada buat adik-adik semuanya, dan buat kami kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada di sini ya. Sampai ketemu di minggu depan.